menikah. Dan yang aku tertarik nih, pertama Mbak Narji sama ndanya ini loh sama Mbak Dian itu beda 9 tahun ya, yaitu 9 tahun dan udah ngalamin naik turunnya pernikahan. Yang banyak orang nggak tahu adalah friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin dalam In Time with Zoya. Nah kali ini In Time with Zoya ini ada Bang Narji. Apa kabar Bang? Udah capek tapi masih semangat kayaknya berbicara di sini ya. Terus sama, aku manggilnya tadi apa? Bunda. Oh Bunda dari Bunda. Panggilan saya yang lain dong. Kita proses waktu baru kenalan aku manggilnya adik kakak, pas pacaran ayang, begitu menikah kita ayah bunda. Tapi kalau ayah bunda itu sebaiknya Bang dipanggilnya itu pas depan anak-anak aja. Kalau misalnya sering dipanggil gitu ya, ada banyak yang merasa bahwa ini perannya istri itu hanya sebagai ibunya anak-anak, bukan istri. Ayah itu cuma sebagai ayahnya anak-anak. Jadi mesti panggil sayang lagi, beneran. Aku sih selalu. Untung masih oke loh kehidupan seks mereka, kalau nggak aduh. Aku sih kadang-kadang manggilnya ditambahin sayang, enggak sayang gitu. Selalu melengkapin itu. Ya benar. Enggak sayang. Ada yang benar sih panggil. Mending ini masih enggak, agak lucu. Ada yang lebih benar bunda. Bundanya siapa ya? Ini kan bundanya anak-anak, bukan bundanya aku. Itu ngaruh ya? Itu mempengaruhi secara psikologis Bang. Gitu. Kita baru tahu ya. Kita aja nggak menurut kalian. Tapi ini benar. Berarti mulai besok jangan manggil ayah juga. Apa dong? Lagi. Panggil gitu. Apa coba? Jadi ini pasti yang udah nonton di sini udah ngeliat di Orami dong, di Bobo bareng ya. Jadi ada banyak pembelajaran mereka dan yang aku tertarik nih, pertama Mbak Narji sama ndanya ini loh sama Mbak Dian itu beda 9 tahun ya. Yaitu 9 tahun dan udah ngalamin naik turunnya pernikahan. Yang banyak orang nggak tahu adalah bagaimana mereka menyesuaikan diri ya dari perubahan-perubahan semasa pernikahan nih. Apalah nggak punya duit, terus akhirnya bertahan pas lagi punya duit lagi. Tapi dalam kehidupan seks ada banyak yang nggak dikasih sama orang kan? Iya. Pada saat menikah. Kalau misalnya andai kata gitu ya, waktu aku menikah tuh ada yang ngasih tahu tentang ini gitu, tentang seks dan cinta. Itu pengetahuan seperti apa yang Mbak Narji dan Mbak Dian itu harapkan didapatkan dari orang tua kek, temen kek. Kan ini selama perjalanan pernikahan 13 tahun, belajarnya sambil menikah ini kan, diajarin kegel lah, diajarin posisi apa, kayak dililit-lilit lah gitu. Berharapnya dari awal mengetahui apa sih waktu lagi sebelum mau menikah gitu, biar siap gitu pas nikah, nggak kesakitan, nggak apa. Karena dulu konsep nikah kita awalnya nggak tahu gitu ya. Mungkin karena usia aku yang udah bedanya agak jauh. Alasan nih, maunya mau beragas terus nih. Pengennya nafsu terus nih sama istrinya nih dia nih. Kebetulan aku kuliah kan di IKIP Jakarta kan dulu. Jadi paling nggak belajar psikologi pendidikan tuh. Iya benar. Selama 4 semester aku belajar itu. Aku belajar perkembangan, belajar tentang psikologi cinta juga kayak apa gitu. Anak-anak yang puber kan kita belajar juga kan. Dari situ sebenarnya aku udah mulai banyak lagi ngembangin buku-buku tentang termasuk tentang seks juga kan ada kan. Waktu gonjang-ganjing ada pelajaran mata pelajaran seks di sekolah, kita juga kan ikut pembahasan itu kan. Iya benar. Akhirnya aku juga belajar bahwa seks itu begini. Seks itu masalah jiwa. Kalau jiwa lu lagi dalam keadaan enak, tenang, nge-seks pun akan enak. Itu intinya kayak gitu. Jadi aku juga nggak maksain dalam keadaan nggak tenang atau gimana aku masukkan seks. Cuman itu doang sih ilmu yang pertama aku dapat berhubungan suami istri pertama kayak gitu.
Iya, jadi bener-bener suasananya dibikin gitu ya supaya nyaman. Apalagi pada waktu itu bener-bener hubungan seks pertama kan gitu. Jadi pasti ada deg-degannya dong banyak gitu ya. Prosesnya lama banget ya gitu untuk bisa membuat tenang gitu. Dan ini bener banget nih katanya Bang Narji, itu sama dengan teorinya Wendy Maltz ya, bahwa sebenarnya energi seksual itu netral. Tapi yang bikin negatif sama positif adalah orangnya gitu. Ketika orangnya maksa, akhirnya seksnya karena kewajiban aja terpaksa, itu jadi negatif. Begitu orang itu melakukannya karena gue sayang nih sama orang, aku pengen bikin dia bahagia, ya rezekinya aku bonusnya aku juga bahagia, itu langsung positif naik gitu. Jadi memang benar kalau suasananya nggak dibangun, ini yang nggak dibangun ya susah ya gitu mau terangsang juga kayak gimana. Tapi kalau misalnya bisa nih ya orang supaya paham, atau anak-anak deh nanti gitu ya, ketika anak-anak akan memasuki pernikahan, kira-kira edukasi seperti apa yang ini sebagai ayah dan bunda nih ya mau ajarkan kepada anak untuk mempersiapkan dia dulu menikah nih, misalnya udah gede-gede gitu ya, dia akan menikah supaya enggak ya apa sih nabrak-nabrak belajarnya ya. Kan pengalaman kalian berdua tuh kayaknya 13 tahun pernikahan tuh banyak banget tadi pengalaman hidupnya gitu. Kalau mau ngajarin anak, mempersiapkan anak masuk ke dalam konteks pernikahan dan seks gitu, kalian mau ngajarin apa sih ke anak? Yang pertama aku ajarin itu saling menghargai dulu. Begitu juga dalam seks. Artinya nggak yang laki nggak yang perempuan. Anak saya laki-laki kebetulan semua kan. Jadi mungkin bapaknya ya lihat banget ke bapaknya ya. Jadi mungkin aku ngasih tahu bahwa pasangan kamu itu bukan objek. Itu aja. Itu aja mungkin aku akan persiapkan itu di saat dia menikah nanti, bilang pasangan kamu itu bukan objek. Dalam melakukan hubungan bercinta itu dua-duanya adalah subjek pelaku. Untuk menggapai sebuah puncak yang sama-sama enak. Iya, bener loh. Banyak kan orang jadi yang nanya nih, Mbak Zoya kenapa ya pasanganku tuh kok kayak gedebong pisang gitu ya, begini ya, jadi mah jatuh kalau istilahnya berarti kayak guling gitu ya. Ada orang-orang yang seperti itu terus padahal nih kalau udah 20 tahun, 30 tahun, karena apa? Karena dijadiin objek gitu kan, nggak pernah ditanyain. Orang ini aja nih Mbak Dian ya, udah ditanyain nih gitu ya, udah ditanyain aja berprosesnya lama, mesti tahu dari temen dulu, belajar kegel, terus pakai ini itu sampai keputihan, tongkat alila apa. Tapi kan berarti gini, Mbak Dian itu usaha loh, untuk bisa dapat enaknya. Banyak kan perempuan diem aja loh, nggak mau cari tahu. Nah kalau anak misalnya ya, nanti kan anak nih misalnya belum pernah hubungan seks ya, gitu dia udah mau siap nikah nih, dia akan punya istri gitu. Kira-kira calon istrinya mau Mbak Dian kasih wejangan apa tentang seks gitu, supaya nggak ngalamin keribetannya Mbak Dian gitu. Percobaannya kan banyak banget tuh ya. Iya, sebenarnya sih emang kalau aku sendiri dari kecil emang tabu ya gitu ya. Orang tua juga karena mungkin aku tinggalnya di kampung, jadi nggak ngasih pengetahuan aku tentang seks gitu ya. Aku pun taunya pas udah menikah gini kan. Jadi kalau misalkan boleh diulang itu, aku akan lebih cari tahu lagi gimana sih hubungan suami istri itu gitu. Gimana sih kalau misalkan cerita sebelum nikah ya, persiapan pernikahan ya. Tapi maksudnya dulu itu kan kayak aku nganggapnya tabu karena aku sendiri besar di keluarga yang memang harus menjaga ada apa, maksudnya masih menjaga virgin gitu. Nggak boleh pacaran. Virginnya nggak apa-apa, tapi kan tapi maksudnya kamu bakal begini. Nah begini, itu gitu aku ya. takut gitu kalau mau tanya ke siapa, terus kemana gitu. Terus dulu kan medianya kan belum begitu banyak kayak sekarang kan. Jadi apalagi tanya sama orang lain, nanti dianggapnya kita kok kamu kok masih kecil tanya tentang seks gitu. Salah aja ya. Jadi nanti kalau misalkan anak aku mau menikah ya sebisa mungkin aku ngasih edukasi ke istrinya gitu. Awalnya sih aku gali dulu apa sih yang dia tahu apa sih yang dia tahu gitu. Gitu sih. Jadi biar kita nggak usah tahu juga jadi orang tua ya. Kita kan kalau pengetahuannya udah segini, oh ya udah nih nih gitu ya. Terus sebagai pengalamannya bener banget. Jadi gini ya, Z Friends,
bagi kamu gitu yang akan memberikan seks edukasi pada anak gitu ya, apalagi anak remaja, kuliah gitu atau persiapan pernikahan, tanya dulu yang kamu ketahui tentang seks itu apa sih nak gitu ya. Nah dari itu gak usah jadi seksolog kayak saya juga sih gitu ya, lama sekolahnya ya tapi bisa jadi orang tua dengan cara pengalaman bunda dulu gitu itu seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya saya jangan lupa kegel gitu ya, membersihkan vaginanya seperti apa. Nah sebelum dan sesudah berhubungan seks perempuan itu harus pipis supaya nggak infeksi kayak gitu-gitu. Itu harus dikasih tahu gitu, dan termasuk kayak misalnya jangan panggil ayah bunda nanti kalau nikah kecuali depan anak-anak, supaya apa? Supaya nggak kehilangan hasrat sebagai suami istrinya. Kalau cuma manggil ayah bunda, ingetnya lama-lama cuma inget oh ya dia bapaknya anak-anak, ini ibunya anak-anak gitu. Untung ini ganti suasana, masih nafsu loh mereka 13 tahun loh. Kalau enggak, kelar hidup ya. Ini lagi mikirin panggilan sayang apa ya? Ajang aja kayak waktu pacaran lagi lucu tuh. Ya kan, nah kan sebagai anak laki-laki semua, lu bapak mau ngajarin nih gimana nih pak, ntar lagi kalau misalnya anaknya puber apa nih gimana nih?